Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, siang, sore, malam ya Ibu Kader. Berikut ini adalah materi tentang ILP yang belum sempat diberikan, ya, yaitu tentang ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui. Pada materi ini ada 6 kompetensi dasar yang harus kita kuasai. Ada yang ini, ya, menjelaskan menggunakan buku KIA bagian ibu hamil dan nifas, kemudian melakukan penyuluhan isi piringku ibu hamil dan ibu menyusui, kemudian menjelaskan pemeriksaan ibu hamil dan ibu nifas, kemudian menjelaskan bahwa ibu hamil perlu memantau berat badan, lingkar lengan atas, dan tekanan darah dengan kurva buku KIA, kemudian menjelaskan anjuran minum TTD setiap hari selama hamil, dan yang terakhir menjelaskan pemantauan tanda bahaya ibu hamil dan ibu nifas. Nah, ini kemarin sudah dibahas ya. Ya, langsung aja kita ke tanda kecakapan yang pertama, yaitu menjelaskan penggunaan buku KIA bagian ibu hamil dan nifas. Ya, buku KIA yang warna kuning ini adalah untuk ibu kader dan juga ibunya, ya. Kalau yang warna hijau ini untuk tenaga kesehatan. Nah, ini di ibu hamil itu ada beberapa bagian, ya, yang untuk ibu hamil di buku KIA. Yang pertama, ini halaman 29. Ini adalah posisi perlekatan pada saat menyusui bayi, gitu ya. Kita kembali ke sebelumnya, nih. Kelewatan kayaknya. Kok jauh? Nah, ini menjelaskan bahwa ibu hamil perlu memantau. Kelewatan jauh, nih. Punten. Eh, mohon maaf. Yang ini. Jadi ini untuk ibu menyusui, nih. Cakapan yang pertama tadi adalah untuk ibu menyusui. Jadi kita menjelaskan cara menyusui yang benar. Ini dijantang, nih, kalau sudah dijelaskan. Jadi menyusui sesering mungkin 8 sampai 12 kali dalam sehari atau 3 jam, ya. Bayi tidak boleh lebih tidur dari 3 jam. Kalau sudah 3 jam harus dibangunkan dan disusui. Susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah payudara sisi yang lain. Apabila bayi sudah kenyang tetapi masih ada penuh, itu bisa diperah dan disimpan. Kemudian posisi perlekatannya itu kepala dan badan bayi dalam satu garis lurus, nih. Kemudian payudara, wajah bayi menghadap payudara dan dagu bayi menempel pada payudara ibu. Jadi dagunya ini harus menempel. Kemudian perutnya bayi dan perut ibu juga harus menempel, nih. Ini kepala dan bayi membentuk garis lurus, wajah menghadap payudara, puting susu berhadapan dengan hidung berhadapan dengan puting susu, gitu ya. Badan bayi mendekat ke ibu. Ibu menggendong atau mendekap bayi secara utuh, gitu ya. Ini posisinya. Perlekatannya adalah seluruh areola, ya. Jadi areolanya itu yang hitam ini semuanya harus masuk ke dalam mulut bayi. Bayi dekat dengan payudara dengan mulut terbuka lebar, dagu yang menyentuh payudara, bagian areola di atas lebih banyak ketimbang di bagian bawah, gitu ya. Jadi yang bagian atas harus masuk lebih banyak di mulut bayi. Kemudian bibir bawah bayi memutar keluar, lower, gitu ya. Istilahnya lower. Kemudian ini, ya, posisi menyusui kalau bayinya kembar bisa disusui bersamaan seperti ini, ya. Kalau kembar tiga ya nanti nunggu, ya. Kemudian pemeriksaan kehamilan ini di sini ada 10T, ya. 10T. Jadi pemeriksaan kehamilan itu minimal 6 kali selama kehamilan, 2 kali oleh dokter dan 4 kalinya di bidan, ya. 2 kali oleh dokter di trimester 1 dan 3. 1 kali pemeriksaan oleh dokter pada trimester pertama kehamilan hingga 12 minggu. Ini wajib, nggih. Ini ada yang namanya ANJ terpadu. Kemudian 2 kali pemeriksaan pada trimester kedua di kehamilan usia 12 sampai 24 minggu dan 3 kali pemeriksaan pada trimester ketiga, yaitu pada saat usia kehamilan lebih dari 24 minggu. Nah, ini salah satunya dilakukan oleh dokter.
Kemudian pastikan ibu mendapatkan pelayanan kehamilan yang meliputi 10 T ini, nggih. Yaitu yang pertama adalah penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Ini, nggih. Kemudian pengukuran tekanan darah atau tensi. Nah, ini kalau tensinya itu lebih dari 140/90 itu adalah tandanya hipertensi dalam kehamilan ya. Kemudian pengukuran lingkar lengan atas itu ya kalau kek itu jangan sudah tahu nih kalau nilainya kurang dari 23,5 cm. Cara pengukurannya kemarin sudah saya sampaikan nggih, itu ditekuk pada waktu mengukur panjang lengannya, kemudian pada waktu kita menentukan titik ukurnya, itu mengukur panjang lengan kan kita untuk mengetahui titik ukurnya nih, yaitu panjang lengan dibagi dua, kemudian kita ukur titik ukurnya di tengah-tengah. Pada saat pengukuran tangannya harus diluruskan karena kalau ditekuk itu ada otot yang akan mengembang di situ sehingga kemungkinan lilanya akan menjadi lebih besar gitu ya dari yang sebenarnya. Kemudian pengukuran TFU ini ibu bidan nggih yang melakukan pengukuran tinggi fundus uteri atau tinggi rahim ya. Jadi itu untuk mengetahui tafsiran berat badan janin. Nggih. Kemudian pemeriksaan presentasi janin dan denyut jantung janin ya, DJJ nggih, untuk mengetahui denyut jantung janin itu untuk melihat apakah janinnya bermasalah atau tidak gitu ya. Kemudian screening imunisasi TT gitu ya. Kalau usia di atas 90, kelahiran 90-an itu biasanya T-nya sudah ini ya 5T gitu ya. Ini ada status TT ya. Kalau T1 ini adalah langkah awal pembentukan tetanus itu biasanya umur 1 tahun ya. Kemudian T2 1 bulan sampai dengan T1 gitu ya. Ini 3 tahun, waktu usia 3 tahun. Jadi ini dapat T itu kan di vaksin DPT ya. DPT itu ada T-nya. Itu ada vaksinasi tetanus di dalam DPT itu pada usia 0 sampai 1 tahun. Kemudian ada lagi nanti di Baduta DPT lanjutan itu berarti statusnya T2 gitu ya. T2 itu perlindungannya 3 tahun. Ini perlindungannya nih. Kemudian T3 ini 6 bulan setelah T2 ya. Ini perlindungannya 5 tahun. Kemudian T ini dan ini ya. Yang T2, D3, T4 ini adalah pada saat SD. Kita peroleh pada saat SD ya. Kalau yang T1 itu sampai dengan Baduta. Ya, sampai jadi yang DPT 1, DPT 2, DPT 3 sama DPT lanjutan itu masuk T1. Kemudian T2, T3 dan T4 dan T5 ini kita dapatkan pada saat di sekolah. Jadi ini T1 ini pada waktu kelas 1, T2 ya, T2 pada waktu kelas 1 SD, T3 pada waktu kelas 2, T4 pada waktu kelas 5 dan T5 pada waktu kelas 6. Eh, ya, nonton nggih. Jadi kalau sudah di atas kelahiran 90-an itu biasanya statusnya sudah T5. Jadi perlindungannya lebih dari 25 tahun gitu ya. Kalau kita misalkan SD, DT itu terakhir SD adalah vaksinnya berarti kelas 5. Kelas 5 berarti umur 10 tahun ya. Berarti perlindungannya itu adalah untuk 25 tahun kemudian, 35 tahun ya. Jadi kalau sebelum usia dari situ biasanya sudah tidak diberi vaksinasi TT lagi. Maka makanya ibu kalau ada ibu yang bertanya kok saya tidak disuntik TT karena memang sudah dianggap sudah lebih dari 25 tahun untuk perlindungan TT-nya karena sudah lengkap dari eh, masa bayi dan balita sampai dengan sekolah. Kemudian pemberian tablet tambah darah ini ya sedikitnya 60 miligram zat besi ditambah dengan 400 mikrogram asam folat. Ini sudah ada di dalam tablet tambah darahnya ya. Asam folat untuk mencegah kecacatan janin. Itu sudah satu paket obatnya sekali minum. Kemudian pemeriksaan laboratorium dan USG ini pemeriksaan laboratorium itu dilakukan pada waktu trimester 1 dan trimester 3 ya. Ini dilakukannya pada saat ANC terpadu. Kemudian
tata laksana penanganan kasus, apabila ditemukan masalah dirujuk dan temui cara ya atau konseling. Ini halaman 17. Kemudian selanjutnya ini sudah, ini perawatan ibu nifas. Jadi kalau ibu nifas itu eh, ada 4 kali kunjungan ya kalau nggak salah. Ini ya perawatannya dari 6 jam sampai 42 hari, minimal 4 kali kunjungan. Jadi kunjungan pertama adalah pada saat 6 jam sampai dengan 2 hari setelah persalinan. Kunjungan kedua antara 3 sampai 7 hari setelah persalinan. Kunjungan ketiga antara 8 sampai 28 hari setelah persalinan. Kunjungan keempat 29 sampai 42 hari setelah persalinan. Nah, ini apa yang dilakukan pada saat kunjungan nifas gitu ya, menanyakan kondisi secara umum, mengukur tekanan darah, suhu pernapasan dan nadi. Pemeriksaan lokia ya dan perdarahan. Lokia itu adalah sisa-sisa dari apa namanya? Jaringan-jaringan yang pada saat kita melahirkan belum ada gitu ya. Itu kita namanya lokia ya. Warnanya itu kalau baru hari pertama ini ya, hari pertama sampai hari kedua itu warnanya merah, biasanya merah kehitaman. Kemudian hari ketiga sampai hari ketujuh itu warnanya coklat. Kemudian pada saat kita kunjungan ketiga warnanya akan berubah menjadi kuning. Dan pada saat kita kunjungan hari keempat ini, nah kunjungan yang keempat warnanya sudah putih gitu. Kemudian pemeriksaan kondisi jalan air dan adanya tanda infeksi gitu ya. Tanda infeksi itu adalah yang pasti demam ya, demam, kemudian perdarahan itu adalah tanda-tanda dari infeksi. Kemudian pemeriksaan kontraksi rahim dan tinggi fundus uteri ini dilakukan oleh bu bidannya. Ya. Kemudian pemeriksaan payudara dan pemberian ASI eksklusif, pemberian kapsul vitamin A ini, kemudian pelayanan kontrasepsi pasca persalinan. Ini kita harus memberikan penyuluhan pada ibunya agar segera melakukan kontrasepsi pasca persalinan. Kemudian konseling. Kemudian tata laksana pada ibu nifas dan sakit dan komplikasi dan memberikan nasihat. Ini ya nasihatnya yaitu makan beraneka ragam yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, buah-buahan sesuai dengan porsi. Halaman nanti halaman 32 kita lihat ya. Kemudian kebutuhan air minum pada ibu menyusui pada 6 bulan pertama itu 14 gelas. Jadi kalau orang normal itu biasanya minumnya 8 gelas ya. Kalau ibu nifas harusnya dia minumnya lebih banyak 14 gelas karena itu adalah untuk produksi ASI-nya. Jadi kalau minumnya sedikit, produksi ASI-nya juga sedikit. Kemudian pada 6 bulan kedua gitu ya, 6 bulan kedua setelah anaknya mulai makan MPASI itu 12 gelas gitu ya. Kemudian menjaga kebersihan diri termasuk kebersihan daerah kemaluan, ganti pembalut sesering mungkin. Kemudian istirahat cukup pada saat bayi tidur ibunya juga harus istirahat. Kemudian melakukan aktivitas fisik secara pasca melahirkan dengan intensitas ringan sampai dengan 30 menit ya, frekuensinya 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Ini bisa senam nifas gitu ya, senam nifas tidak terlalu berat. Bisa sambil tiduran senamnya, kapan-kapan kita sharing senam nifas ya. Kemudian bagi ibu yang melahirkan dengan cara operasi sesar, maka harus menjaga kebersihan luka bekas operasi yaitu dengan melakukan latihan fisik dapat dilakukan setelah 3 bulan setelah pasca melahirkan. Jadi pada sebelum lahir, kalau secara sesar itu nggak boleh angkat yang berat-berat dulu sampai 3 bulan. Kemudian cara menyusui yang benar, ini sudah saya bahas sebelumnya, dan hanya memberikan ASI saja selama 6 bulan. Perawatan bayi yang benar disampaikan nanti ya. Kemudian membiarkan bayi menangis, jangan membiarkan bayi menangis terlalu lama karena akan membuat bayi stres. Kalau dia stres jadi nggak mau minum ya. Kemudian melakukan stimulasi komunikasi dengan bayi sedini mungkin bersama suami dan keluarga dan berkonsultasi kepada tenaga kesehatan untuk pelayanan KB setelah persalinan. Nah ini ya porsi makan ibu hamil dan untuk kebutuhan sehari-hari ya. Jadi porsinya kalau ibu hamil trimester 1 itu porsinya 5 porsi ya, sekali makan 5 porsi. Kalau yang trimester 2 dan trimester 3 sekali makan 6 porsi gitu ya. Nasi. Satu porsi itu 100 gram atau 3/4 gelas gitu ya. Atau ini nasi. Kalau jagung berarti lebih banyak ya. Karena karbohidratnya pada nasi dan jagung itu jumlahnya berbeda. Jadi kalau jagung itu 3 buah jagung ukuran sedang. Kalau ini kentang itu 2 buah kentang yang besar ukuran sedang. Kalau singkong itu 120 gram ya atau 1,5 potong.
Kemudian kalau roti 3 iris roti. Kalau gelas, kalau mie ya itu 2 gelas. Ini nih, porsi makannya untuk nasinya, untuk proteinnya itu 50 gram atau ini ya sepotong ikan. Bisa juga 1 butir telur. Untuk protein nabati itu 4 porsi. Gitu ya, 4 porsi 50 gram tempe gitu ya, 1 potong tempe ukuran sedang dengan 2 potong atau 2 potong tahu ukuran sedang. Bisa tempe bisa tahu atau yang lainnya ya, protein nabati lainnya. Kemudian ada sayur-sayuran gitu ya, itu porsinya adalah 100 gram atau 1 mangkuk sayur matang tanpa kuah ya. Kalau ada kuahnya itu enggak dihitung gitu ya. Kemudian buah-buahan 4 porsi ya, jadi 100 gram atau 1 potong pisang sedang dan 1 potong besar pepaya. Kemudian untuk lemaknya 5 gram atau 1 sendok teh gitu ya. Bisa bersumber dari pengolahan makanan seperti menggoreng gitu ya. Kalau tadi saya sudah menyampaikan nih, kalau menggoreng itu satu gorengan itu sudah mencukupi kebutuhan lemak kita 1 hari. Kemudian gulanya itu 2 porsi ya. Ini satu porsinya itu 1 sendok makan. Gitu ya. Jadi untuk ibu hamil kalau trimester 1 2 porsi, trimester 2 dan 3 juga tetap 2 porsi. Ini bisa bersumber dari kue manis, minum teh dan lain-lain. Nah, sementara yang ini buat ibu menyusui sama ya, sebenarnya hampir sama. Yang membedakan apa ya? Ini lemaknya lebih banyak ya. Ini sama ini sama seperti trimester 2 ya. Sama seperti trimester 2 dan 3 menyusui. Jadi tetap pola makannya dipertahankan dengan pola makan hamil trimester 2 dan trimester 3. Yang membedakan adalah lemaknya. Lemaknya itu ditambah ya 6 porsi. Kalau di waktu ini ibu hamil trimester 3 5 porsi, kalau di sini 6 porsi. Karena lemak ini bisa ini ya, pada ASI itu dibutuhkan lemak memang lemaknya untuk pertambahan berat badan bayi. Nah, ini 1 sendok teh bersumber dari pengolahan makanan seperti menggoreng, menumis, tetap ya. Bisa ditambahin santan, kemiri, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, nah ini, jadi ini halaman berapa nih? Oke. Halaman 3 nih. Di halaman 3 itu ada kartu kontrol minum tablet tambah darah di buku KIA yang baru nih, Bu. Di sini kalau sudah minum, ibunya bisa mencentang eh, tabelnya ini ya. Jadi bulan ke-1 diminum, dicentang, dicentang, dicentang. Monggo jenengan lihat. Jadi dia sudah mengisi ini atau belum. Berarti dia sudah minum, gitu ya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah pernyataan bahwa ibu keluarga tentang pelayanan kesehatan ya yang sudah diterima. Ini halaman berapa nih saya lupa. Di sini ada untuk ibu hamil ya ini ya HPHT gitu ya. HPHT itu hari pertama hari terakhir gitu ya. Kemudian tanggal diperiksanya kapan gitu ya trimester 1. Kemudian tempat periksanya di mana, kemudian timbang BB ini ya sesuai ini itu akan ditulis di sini pada trimester 1, trimester 2, trimester 3 dan trimester ya tulis di sini catatannya nih. Hasil pemeriksaannya akan ditulis di sini untuk yang ibu hamil. Kemudian yang di bawahnya ini ibu bersalin, bersalinnya di mana, kemudian inisiasi menyusui dini atau tidak. Yang di bawahnya ini untuk ibu nifas, ini kunjungan pertama, kunjungan kedua, kunjungan ketiga, dan kunjungan keempat. Itu ya, ini pelayanan yang harus didapatkan oleh ibu nifas. Sementara ini adalah pelayanan yang harus didapatkan oleh ibu hamil, gitu ya. Ini halamannya berapa ketutupan nggak kelihatan, ya? Ini halaman 1 ya. Teman-teman, halaman 1 dan halaman 2. Nah, selanjutnya ini kelas ibu hamil. Ini ada nih. Saya lupa halaman berapa. Ini halaman 18 di sini ada tulisannya. Lembar kelas ibu hamil halaman 18 ini buku kayak yang baru. Itu kelasnya bisa online seperti ini atau bisa juga kelasnya eh, dengan Mbak Citra ya. Dengan Mbak Citra atau Bu Yuli itu kelasnya
ini. Jadi minimal itu mengikuti, ibu harus mengikuti kelas ibu hamil itu minimal 1 kali. Diikuti oleh suami ya. Jadi suaminya bisa ikut. Harus mengikuti kelas itu minimal 1 kali. Nah ini ya tanggalnya kalau sudah ikut kelas ini bisa jenengan paraf di sini supaya kita bisa tahu ibunya sudah ikut kelas atau belum. Online juga bisa gitu. Nah ini halaman 30, 31 dan halaman 34. Nah, ini ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi ini masalah perlekatan ya sudah. Nah, ini yang saya sampaikan nggih. Kalau ASI perah itu kalau di suhu ruang, disuruh ruang itu dia bertahan 4 jam. Nggih. Kalau nggak panas, kalau dingin gitu ya, kalau cuacanya panas tuh 4 jam sampai 32 derajat ya maksimal. Kalau suhu ruangan yang agak-agak dingin gitu ya, itu bisa 6 sampai 8 jam. Kalau di kulkas, kulkas yang di bawah yang chiller itu 3 hari. Kalau di freezer yang satu pintu itu 2 minggu. Kalau di lemari es freezer yang khusus buat ini itu bisa 3 sampai 6 bulan, gitu ya. Kemudian kalau ini ya untuk di cooler bag, jadi biasanya kan kalau ibu yang bekerja itu pumping itu ditaruh di cooler bag sebelum sebelum dibawa pulang ke rumah. Itu ditaruh di cooler bag itu bisa bertahan 2 jam. 24 jam, 24 jam seharian ya. Jadi kalau habis pumping di rumah harus langsung dimasukkan ke kulkas, jangan sampai lupa ketinggalan di alat pumpingnya. Kemudian ini halaman 34 adalah tentang KB, yaitu eh, kenapa kok KB itu perlu gitu ya? Karena untuk mengatur jarak, mengatur jumlah anak, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, gitu ya, menjaga meningkatkan kesehatan ibu dan memiliki waktu dan perhatian yang cukup buat anaknya, gitu ya. Kemudian ada ini sudah saya terangkan kemarin, nggih. Eh, ada metode kontrasepsi yang jangka panjang dan jangka pendek. Yang jangka panjang ada MUW, MOP, ini AKDR atau spiral atau IUD ya. Itu sebenarnya itu 10 tahun ya, tapi sebenarnya yang baru ini 8 tahun ya. Kalau yang dari pemerintah, kalau yang bayar sendiri itu 5 tahun. Kalau implan itu jangkanya adalah 3 tahun gitu ya. Kalau yang jangka panjang, kalau yang non jangka panjang itu ada banyak, ada suntik, ada apa namanya pil, ada kondom ini ya 3 ini. Kemudian yang apa namanya hormonal itu adalah implan, suntik, saya jelaskan risiko terhadap penyakit kanker payudara. Nah ini ya, ini kita berikan ini konseling ini, kemudian ibunya disuruh tanda kesalin, KB-nya apa gitu ya, disuruh tanda tangan di sini ibunya. Kan kesehatan ibu ya, ini terlalu kecil ya. Ini buat nakes ya, warnanya hijau, jadi kita selewat aja. Jangan nggak perlu tahu yang bagian ini. Kemudian di sini ada tanda kecakapan yang selanjutnya, yaitu melakukan penyuluhan isi piringku untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Sama ya, prinsipnya adalah awal kehamilan 20 minggu pertama itu proses membangun berat badan ya, tinggi badan potensial. Kemudian fokusnya adalah protein, gizi mikro ya, asam folat, vitamin B12, zinc dan yodium ini yang fokusnya ya. Kemudian setelah 20 minggu itu proses membangun berat badan. Jadi tinggi badan itu di 20 minggu pertama, kemudian setelah 20 minggu itu ke pembesarannya gitu ya. Kemudian fokusnya di energi protein ya, energi protein, gizi mikro tetap gitu ya. Ada zat besi, kalsium, magnesium, B kompleks, dan ini ya untuk perkembangan otak itu asam lemak omega 3 dan omega 6. Ya. Kalau yang asam folat ini untuk mencegah kecacatan itu di 20 minggu pertama. Karena ini pembentukan jaringan itu di 20 minggu pertama. Kemudian ini yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kita sudah membahas. Yang ini adalah yang dari pemerintah gitu ya. Jadi isi piringku untuk ibu hamil itu sama ya. 4 gelas air putih. Sayurannya 4 porsi sama air putihnya 8 sampai 12 ya. Nih. Ini isi piringku yang protein hewani sama aja ya. Jadi kita sudah membahas. Oke, selanjutnya menjelaskan pemeriksaan ibu hamil dan nifas, tanda kecakapannya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya, ini di depan. Ini sudah kita bahas sepertinya. Nah, ini juga sudah. Oke. Nah, apa yang dilakukan ibu hamil pada saat posyandu? Sama seperti
kegiatan lainnya ya. Jadi ada 4 meja, 5 meja. Jadi di meja pertama registrasi, di meja kedua itu ibu hamilnya akan diukur tinggi badan dan lingkar lengan atas ya. Berat badan, tinggi badan sama lingkar lengan atas. Kemudian plotting penimbangan bibit dan lila, LLA ini ya. Nanti kita ini apa namanya? Nanti di halaman selanjutnya ya. Kemudian untuk pemberian TTD itu di meja 4 ya, ini nakes pemberian TTD, pemberian PMT bila ibu perlu mendapatkan gitu ya. Kemudian di meja 5 ini jenengan yaitu untuk penyuluhannya gitu ya. Kemudian penimbangan berat badan ini ya, pengukuran lila, pengukuran tekanan darah itu ya pemantauannya. Nah, ini tanda kecakapan ibu hamil dan menyusui yang selanjutnya adalah menjelaskan bahwa ibu hamil perlu memantau berat badan, lingkar lengan, dan tekanan darah di kurva buku KIA. Nah, ini ya kurvanya. Ini saya jelaskan kurva ini adalah kondisi sebelum hamil. Jadi sebelum hamil itu di titik ini. Kemudian dia setiap bulan dia akan meningkat gitu ya. Di bawahnya ini adalah ke atas ini adalah berat badannya, ke sini adalah ini apa bulannya gitu ya. Minggu. Di sini satuannya minggu ya sampai 42 minggu. Maksimal melahirkan kan 42 minggu. Ngoten nggih. Kemudian setelah misalkan bulan kedua berat badannya naik 1 kilo. Berarti jenengan tulis di sini bulan usia kehamilan 2 minggu berat badannya naik 1 kilo. Atau kalau biasanya periksanya 1 bulan sekali ya, berarti biasanya periksa pertama itu di 4 bulan, 4 minggu, 4 minggu ini biasanya naik 1 kilo. Atau masih muntah mual muntah gitu ya, turun 1 kilo gitu ya bisa jadi jangan tulis di sini turun. Jadi jenengan hanya melihat kenaikan berat badannya saja yang ada di sini. Nah, ini yang normalnya kenaikan berat badan itu adalah ada di garis yang putus-putus pink ini, putus-putus ini sama putus-putus yang ini. Sementara kalau yang ini ya, ini tergantung dari di sini. Jadi kenaikan berat badan itu tergantung dengan IMT ya atau indeks massa tubuh. Rumusnya adalah tinggi badan berat badan dibagi tinggi badan yang dikuadratkan. Misalkan ya saya itu dulu sebelum hamil 65. 65 itu berarti dibagi eh, tinggi saya 154 ya. Dapatnya sekitar 30 apa namanya? Enggak sampai 30 sih. 28 sekian ngoten nggih. 29 lah, 29 sekian. Akhirnya saya termasuknya di sini. Termasuknya di sini ya 29 sekian. Jadi indeks massa tubuh saya itu 29. Saya kenaikan berat badan minimal selama hamil adalah 7 sampai 11,5 gitu ya. Kemudian saya itu hamilnya sebelum hamil 65, setelah hamil itu saya berat badan naik jadi 74. Berarti saya naik berapa kilo? 5 ditambah 7, 5 ditambah 4, saya naik 9 kilo. Berarti saya kenaikan berat badannya normal ya, karena ada di range ini. Jadi yang normal itu di ini ya. Jadi yang ini ibu hamil kayak kalau ibu hamilnya itu lilanya apa namanya kurus sekali itu kenaikan berat badannya minimal 12,5 ya 12,5 sampai 18 gitu di yang ini yang hitam antara hitam sampai hitam ini. Kalau ibu hamilnya kayak atau kurus sekali. Kalau ibu hamil apa namanya yang normal gitu ya yang berat badannya normal itu di garis ini yang pink ini yang ini yang pink ini. Nah, kalau ibu hamilnya obes kayak saya ya, obes tingkat 1 itu ada di ini antara garis putus-putus ini sampai putus-putus ini. Itu ya yang ini. Kalau yang obes sekali, lebih dari 30 itu yang hijau ini. Kenaikan berat badannya normalnya di sini. Antara 5 sampai 9. Kemudian ini evaluasi grafik kehamilan ini agak susah ya ini ya. Ini TFU-nya ya. Ini pelayanan kesehatan. Ini yang ngisi dokter ya. Kalau yang ini. TFU. Ini DJJ ya. Jadi DJJ itu detak jantung janin itu minimal itu 110 ya, maksimal itu 160. Jadi kalau dia ada di antara merah-merah ini berarti dia normal gitu ya. Kemudian TFU ya, TFU itu di sini pengukuran TFU dengan plotting di sini berapa senti gitu ya. Di plottingnya di sini. Kemudian tekanan darah ya di sini ini batasnya ya batas atasnya di sini batas bawahnya di sini ini sistolnya
Di sini ini diastolanya. Kemudian adi di sini. Oke. Ini diisi Pak Dokter, jadi kita nggak perlu membaca. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi, nggih. Untuk mengukur lila ditekuk dulu untuk menentukan panjang lengannya. Setelah itu disuruh pas mengukur itu harus diluruskan tangannya ya, harus diluruskan seperti ini. Karena kalau ditekuk nanti di sini ada otot yang akan mengembang. Akhirnya lilanya jadi kelihatan besar. Nah, ini ada tanda gejala ini ya. Di halaman 9 dan 10 ini ada pemantauan tanda bahaya gitu ya untuk ibu hamil. Yang ini pemantauan tanda bahaya untuk ibu nifas, ini bolak-balik halamannya ya, panjang, nanti jenengan bisa lihat di buku KIA-nya ibunya. Itu yang ini pemantauannya adalah mingguan gitu ya, setiap minggu. Kalau yang ini pemantauannya harian karena nifas itu sampai 42 hari ya, yang ini harian. Kalau yang ini mingguan, satu minggu ini dilihat nih, misalnya demam ada atau tidak gitu ya. Ini dibaca masing-masing, ini terlalu kecil, misalnya saya nggak kelihatan. Ini diminta ibunya untuk mengisi sendiri. Kemudian tanda kecakapan selanjutnya adalah menjelaskan anjuran minum tablet tambah darah setiap hari selama hamil. Nah, ini ada kartu kontrolnya ya, di halaman 3 ini ada kartu kontrol untuk minum ya. Tujuannya adalah mencegah anemia pada ibu hamil ya. Kemudian nah ini tablet tambah darahnya diminum sejumlah hari selama hamil ya. Pokoknya selama hamil diminum terus setiap hari gitu ya. Kapan sebaiknya minum tablet tambah darah? Sebaiknya diminum malam hari untuk mengatasi efek samping mual dan muntah. Tapi tablet-tablet tambah darah kami yang baru ini formulanya berbeda dengan yang dulu ya. Jadi mualnya itu sudah jauh berkurang gitu ya, yang tablet tambah darah yang kami yang sekarang ini. Kemudian bagaimana cara minum tablet tambah darah agar khasiatnya optimal gitu ya, harus dibarengi dengan asupan yang tinggi vitamin C, bisa jeruk gitu ya atau yang lainnya. Kemudian jangan minum berbarengan dengan asupan kafein seperti teh, kopi, soda, coklat dan lain-lain, karena itu menghambat gitu ya. Juga jangan dengan susu, obat mah, tablet kalk ya. Kan biasanya kalau ibu hamil itu kan dikasih tablet kalk. Nah, kalsium itu ya. Nah, itu nggak boleh barengan. Jadi kalau kalknya itu, kalau tablet darahnya itu malam, kalknya itu pagi minumnya, nggak boleh bareng karena itu bisa menghambat penyerapan zat besi. Kemudian hindari minum tablet tambah darah saat perut kosong. Jadi harus ada ya makan sedikit lah, makan. Kemudian karena salah efek tablet tambah darah untuk ibu hamil kadang menyebabkan uru hati gitu ya atau perih gitu ya. Jadi harus makan dulu sebentar ya, minimal setengah jam gitu. Setelah itu baru minum tablet tambah darah gitu ya. Kemudian efek sampingnya ini jarang sekali terjadi, tapi biasanya terjadi juga gitu ya. Kalau minum tablet tambah darah, efek sampingnya itu bisa mual, bisa BAB-nya hitam. Tapi itu tidak bahaya ya, walaupun BAB-nya hitam itu karena zat besi yang berlebihan yang tidak bisa disimpan itu akan dibuang di feses. Jadi makanya BAB-nya berwarna hitam dan gigi juga bisa berwarna hitam gitu ya. Itu adalah efek sampingnya, tapi ini sangat jarang terjadi ya. Nah, ini kartunya di halaman 3 harus diisi oleh ibunya. Kemudian menjelaskan pemantauan tanda bahaya ibu hamil dan ibu nifas. Ini ada di halaman kelihatan di halaman 2, halaman 29 gitu ya, ada tanda bahayanya. Bisa jenengan lihat ini ada perdarahan, ada ketuban pecah ya. Kalau ibu hamil itu ketuban pecah sebelum waktunya. Terus nyeri ulu hati, ini ada demam tinggi, kemudian ada sakit kepala, ini tanda-tanda preeklamsi ya. Sakit kepala, pandangan kabur, terus kejang gitu ya. Bengkak pada tangan, muka dan tungkai gitu ya. Perdarahan, kemudian janin dirasakan kurang bergerak. Jadi normalnya janin itu dalam sehari itu harus bergerak sebanyak 10 kali gitu ya, minimal dalam satu hari. Berarti 2 jam sekali ya. Kalau sehari itu 24 jam, pokoknya satu hari itu minimal bergerak 10 kali. Kalau enggak dalam satu hari enggak bergerak 10 kali, itu kita em, perlu mengecek gitu ya, apakah ada masalah dengan janinnya. Kemudian masalah pada masa kehamilan itu ya, mungkin ini gatal-gatal pada daerah kemaluan, mungkin susah tidur gitu ya, cemas berlebihan, batuk lama gitu, terus ini yang mungkin ya masalah lain yang mungkin. Nah, ini persiapan persalinan gitu ya, jadi
di mana persiapannya, kemudian donor darahnya siapa pendonornya. Tapi kalau kita ke rumah sakit sebenarnya itu biasanya langsung sama rumah sakit langsung diarahkan ke PMI sebenarnya ya. Jadi pendonor darah itu pada saat di PMI sudah tidak ada stok, itu baru kita pakai pendonor gitu ya. Kemudian ini menyiapkan tabungannya ya, atau kalau sudah punya BPJS gitu ya, sudah ada kartu jaminan kesehatan kan kita tenang nggak perlu menyiapkan biaya. Kemudian untuk ambulan gitu ya, perlu disiapkan ambulan desanya. Kemudian ini stikernya harus ditempel di depan rumah ya, supaya kita tahu bahwa di rumah itu ada ibu hamil. Kemudian ini persiapannya ya, persiapan saat persalinan membawa perlengkapan bayi, perlengkapan ibunya juga untuk dibawa, kemudian harus membawa KTP dan kartu keluarga gitu ya, supaya pada waktu ke rumah sakit itu sudah lengkap. Ini bisa disiapkan di ya sekitar 2 minggu ya, atau 3 minggu sebelum tafsiran persalinan. Oke. Nah, ini tanda-tanda awal persalinan gitu ya, perut mules-mules dan timbul semakin lama gitu ya, semakin lama semakin lama. Kalau perut mules itu biasanya gitu, itu 4 kali dalam 10 menit. Jadi kalau 10 menit 4 kali itu biasanya sudah ini, sudah apa namanya, sudah adekuat gitu ya. Kalau belum mulus-mulus tapi belum sampai 4 kali dalam 10 menit, kalau jenengan ke rumah sakit, kalau ibunya ke rumah sakit, biasanya disuruh pulang lagi. Biasanya masih pembukaannya kurang dari 4 ya. Jadi biasanya disuruh pulang gitu ya, karena belum waktunya. Kemudian keluar lendir bercampur darah ini ya. Kalau sudah ada gejala seperti ini, bisa langsung dibawa ke tempat fasilitas kesehatan. Kemudian kalau ibu nifas, ini hal-hal yang harus dihindari gitu ya, yaitu yang pertama ini ya, mengeluarkan kolostrum gitu ya. Kolostrum itu adalah ASI pertama ya, yang keluar warnanya kuning dan ini sangat bagus untuk kekebalan tubuh bayi. Jadi tidak boleh dibuang, harus diminumkan gitu ya. Kemudian memberikan eh, payudara, memberikan alkohol gitu ya, atau apa ini? Iodin itu betadin gitu ya, pada daerah untuk membersihkan payudara. Ini salah ya, karena nanti malah apa ya, kayak disapih itu bahayanya jadinya. Jadi cukup dibersihkan sama air matang gitu ya. Dibersihkan pakai air matang saja. Kemudian ini ya, tidak boleh aktivitas posisinya tengkurap kayak gini, tidak boleh gitu ya. Kemudian ini pakai centing nggak boleh terlalu kencang. Kemudian menempelkan dedaunan gini di kemaluan tidak boleh karena bisa menyebabkan infeksi gitu ya. Tanda bahaya pada ibu nifas ada ini ya, perdarahan, kemudian demam, kemudian ini keluar cairan yang berbau, kemudian ini bendungan ASI ya, payudara terasa bengkak gitu. Kemudian kejang-kejang ya, nyeri ulu hati. Nah, ini bisa juga stres berlebihan gitu ya. Ini ada yang namanya depresi postpartum gitu ya. Kemudian tanda bahaya pada saat persalinan, ada perdarahan, ibu kejang-kejang, ketuban keluar sebelum waktunya ya, ketubannya hijau dan berbau. Kemudian tali pusat atau tangan keluar ya. Ini agak serem ya yang ini. Kemudian yang ini ibu gelisah gitu ya, kesakitan hebat, ini tanda bahayanya. Kemudian ibu tidak kuat mengejan, ini juga tanda bahaya. Ini halamannya halaman 2, halaman 29 ya. Nah, ini kalau ada tanda-tanda seperti ini harus segera ke fasilitas tenaga kesehatan terdekat. Ini Pemantauan ibu hamil dilakukan oleh ibu dan keluarga setiap minggu. Di lembar pemantauan tadi, nggih. Kalau ibu nifas itu dilakukan setiap hari, nggih. Diberikan checklist. Nah, ini checklistnya ya di halaman 9 dan 10. Nah, sudah selesai. Ibu-ibu, sudah selesai materinya. Sampai jumpa di materi selanjutnya, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.